Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaratul Aftar Ramadana, NIM 25 2017. Saya dari Prodi Sains Data. Video ini merupakan tugas ujian akhir semester di mata kuliah basis data, di mana saya akan menjelaskan proyek yang saya buat, yaitu sistem peminjaman buku perpustakaan. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan itu akan dilakukannya proses normalisasi. Selanjutnya saya jelaskan dulu tahapan normalisasinya satu persatu. Jadi di sini ada UNF atau data yang masih kayak satu peminjaman bisa memuat banyak buku sekaligus. Nah, makanya karena ini aturan melanggar aturan bentuk normal pertama, itu tuh bakalan saya pecah menjadi tabel tersendiri. Yaitu kita bisa lihat di sini ada detail peminjamannya. Jadi kayak menyimpan setiap buku yang dipinjam sebagai baris-baris terpisah. Yang tadinya di UNF itu ada satu ID yang meminjam 2 buku digabung menjadi satu. Di satu NF kita bisa pisahkan menjadi per baris. Jadi di sini ada ID pinjam P001 minjam buku di tanggal segini, dikembalikan di tanggal segini. Terus ini ada nama anggotanya, kode bukunya, serta ada judul bukunya. Ini sudah lebih rapih ya. Terus untuk normalisasi dari 1 NF ke 2 NF itu tuh di sini saya pastikan setiap atribut non key itu bergantung penuh pada primary key-nya. Jadi bukan cuma sebagian karena detail, bukan cuma sebagian. Karena detail peminjaman itu punya primary key digabung dari ID peminjam sama kode bukunya. Ini ada ID-nya, di sini ada tabel anggota, ada data peminjaman serta ada buku. Terus untuk normalisasi ke 3 NF-nya itu, nah di sini ada tabel kategori sama tabel buku. Hasil akhirnya itu saya punya 5 tabel yang udah dibentuk di 3 NF, yaitu ada kategori, anggota, buku, peminjaman, serta detail peminjaman. Nah guys, sekarang aku langsung menunjukkan aja ke struktur tabelnya, langsung masuk aja ke comment prompt. Ini masukin usernya dulu, tapi sebelum itu kan harus pastiin XMPP kalian itu connect sama udah nyambung ke MySQL kalian. Oke, di sini aku udah masuk, aku langsung mau cek dulu show database aja, database apa aja yang ada di sini. Nah, seperti yang kalian tahu, aku tuh pakainya yang perpustakaan. Jadi di sini tuh udah ada, aku tuh nggak perlu create database perpustakaan lagi. Aku langsung aja pakai perpustakaan dengan cara kita ketik use perpustakaan nih. Nah, nanti di hasilnya kayak gini. Terus aku tuh melihat tabel apa aja yang ada di perpustakaan ini. Show tables. Nah, di sini tuh ternyata udah ada 4 tabel nih guys. 4 tabel itu yang udah aku pakai di Excel aku tadi, ada anggota, buku, kategori, dan peminjaman. Nah, tapi karena ini udah ada, aku mau kasih tahu caranya supaya create datanya. Jadi cara create-nya itu sebenarnya kalian langsung kayak biasa aja, langsung create database. Ini kalian langsung aja ke create-nya ya. Nah, karena di sini udah ada tabel-tabelnya, aku tuh mau kasih tahu kodenya aja. Jadi create tabel, misal create tabel anggota, terus berarti di dalam itu, di dalam tabel anggota kalian itu ada apa aja. Berarti ada ID kategori, ID anggota, maksudnya ID anggota, terus pakai chart untuk ini
double nih. Nah jadi ini tuh kodenya, nanti kalian bisa langsung enter aja, hasilnya nanti bakalan kayak query oke gitu. Nah karena aku udah di sini, ini aku tuh nggak bisa enter dikarenakan nanti ini ada typo guys, karena nanti bakalan double dan terjadi error. Jadi karena aku udah di sini, aku mau langsung ke insert saja, langsung mau ke insert nih. Ini tidak bisa dihapus. Jadi kalau aku udah create semua tabel, aku langsung masuk aja ke insertnya guys. Oke, karena di sini ada anggota, buku, kategori, dan peminjaman, aku mau insert yang anggota dulu ya guys. Langsung saja insert into anggota ID. Nah, di sini ada ID anggotanya. Jadi ID anggotanya itu seperti yang kita lihat di Excel tadi, pakai P001 ya guys. Jadi kita langsung terterakan aja P001. Ya, jangan lupa tanda kutipnya guys. Nah, terus kita bisa koma. Langsung ke sampingnya. Sampingnya itu ada nama anggota. Berarti nama anggotanya itu yang pertama Nurul. Kalau udah tutup, kita komain ke sampingnya ini, berarti P002 terus namanya ada C ini, tutup lagi. Oke, ulangin sampai ke yang ketiga, karena aku ada 3 ya guys, tergantung kalian nanti bikin berapa. Oke, terus disini ada Alta ya, Alta. Ini perkiraannya kayak gini. Coba kita bakal enter dulu pakai error. Nah, ternyata dia udah duplikat. Di sini ada keterangan lagi duplikat entry P001 for key primary. Berarti sama yang kayak di atas tuh guys. Ini tuh udah duplikat. Jadi kita langsung atasin dengan cara guys. Guys, di sini ada error, tapi aku mau coba benerin dulu guys. Ternyata aku salah di kode buku. Kita coba guys. Atau dia cuma buku doang ya guys, kita coba ya. Maksudnya kode dong. Kita coba ya. Kode. Langsung kita enter aja. Ya. Coba deh guys, kita describe buku dulu. Apa yang salah ya? Ada ID, kategori, dan judul buku. Ada ID, kategori, dan judul buku. Tapi nggak ada kode buku guys. Tapi coba kita kepencet. Kita coba hapus kodenya aja kali ya guys. Kodenya kita hapus. Tapi di sini tuh kayak ada kode bukunya sebenarnya. Aku bingung kenapa. Itu kesalahan guys. Give me minute buat membenarin ini. ID kategori. Guys, ternyata ID kategorinya itu juga salah, kayak cuman kategori doang, nggak pakai ID. Coba deh guys. Oke, coba ya. Kode. Ini ada kode. Oh, guys, ternyata kita salah. Sebentar ya.
guys, ternyata kodenya itu ada. Coba kita hapus dulu guys kodenya. Guys, setelah aku benerin ternyata dia ini tadi tuh kayak udah bercampur-campur banget ya semuanya. Jadi aku tadi nyoba buka materi dan aku delete dulu, aku hapusin terus aku masukin yang baru ya guys. Jadi ini maaf ya guys, errornya banyak banget, itu error, maaf banget, errornya itu banyak banget. Tapi ini masih mencoba lanjut. Ini udah bersih semuanya, langsung aja ke next step ya guys. Oke, karena ini sudah insert in the buku, kita lanjut insert yang kategori ya. Aku contohin di sini untuk kategori itu ada ID, lanjut ada ID kategori, terus ada nama kategori, setelah udah itu kita langsung masukin aja yang satu novel. Ini guys typo, maaf ya. Novel, terus lanjut ke yang kedua itu ada teknologi ya. Kita bisa lihat di sini guys, kategori teknologi atau teknik. Salah deh. Ini kita aku sangat ragu. Oh, oke guys, setelah setelah melewati banyak banget error tadi, akhirnya aku tuh hapusin semua data-data yang duplicate. Terus akhirnya aku ulang dari awal. Akhirnya ini udah jadi kayak gini, udah terpisah tabel ID kategorinya, ID kategori sama nama ini. Terus ini kita langsung masuk aja ke select ya. Jadi select ini tuh kayak kita tuh cek peminjaman gitu. Ini tuh aku udah cek dari yang buku, sekarang dari yang peminjaman. Jadi kalian tinggal klik yang kayak tadi, select from buku, terus ini peminjaman, kita lihat ini yang peminjaman udah ada tanggalnya ya guys di sini. Terus kita aja cek yang anggota, coba kita cek yang anggota ya. Nah, anggotanya udah ada 3 juga yang kayak tadi, belum udah rapi, udah sedikit rapi dari yang sebelumnya. Terus di sini baik guys, karena aku udah tadi udah ada select, terus udah ada yang error banyak banget, juga udah insert. Jadi video aku akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya.